Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang materi sejarah filsafat kontemporer. Anggotanya ini yaitu saya Nur Hidayati dengan NIM 070203200071 dan dua rekan saya Nur Aini Salsabila dan Novita Hernilia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Salsabila, NIM 0702032070. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi filsafat zaman kontemporer mengenai definisi, batasan, dan lain-lain. Secara umum, filsafat berarti upaya manusia untuk memahami segala sesuatu secara sistematis, radikal, dan kritis. Istilah kontemporer umumnya berarti saat ini, sekarang, atau zaman pada saat penutur berbicara pendengar sedang mengalami. Arti lain kontemporer ada zaman saat suatu masalah muncul dan kemudian mendapat jawabannya. Nah, filsafat kontemporer ini ada yang menyebutnya filsafat pasca modern, ada juga yang menyebutnya filsafat posmo. Filsafat barat kontemporer ini muncul pada abad ke-20 sebagai puncak 2500 tahun sejarah filsafat, ditandai dengan diferensiasi disiplin ilmu dan pendidikan filsafat serta proses radikalisasi kritik rasionalitas pada skala bidang. Radikalisasi kritik akal budi bergerak dari persoalan ketidaksetaraan menuju eksistensi manusia dan bahasa hingga masyarakat dan ilmu pengetahuan. Proses radikalisasi didorong oleh sejumlah bencana kemanusiaan yang menimpa manusia awal abad ke-20, yaitu dua perang dunia, Holocaust, dan Hiroshima. Dalam konteks ini, modernitas tidak hanya dibangun di atas segala prestasi inovatif teknologi, sosial, dan ilmu pengetahuan, melainkan juga ditandai berbagai fenomena destruktif. Jadi, filsafat abad ke-20 dapat juga dibaca sebagai kritik radikal atas modernitas. Karena itu, pembicaraan tentang filsafat abad ke-20 atau kontemporer mengandalkan pemahaman tentang modernitas. Filsafat kontemporer muncul diawali sikap ingin mendobrak teori filsafat modern yang menggunakan keuniversalitasan, kebenaran tunggal, dan bebas nilai. Oleh sebab itu, salah satu ciri yang terdapat dalam filsafat kontemporer ini mengagungkan nilai-nilai relativitas dan minimalisasi, dan lebih cenderung beragam dalam pemikiran. Jadi, filsafat kontemporer adalah sebagai reaksi dari berkembangnya filsafat modern dan yang semakin melenceng. Pemikiran kontemporer ini berusaha mengkritik logosentrisme di filsafat modern yang berusaha menjadikan rasio sebagai instrumen utama. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang aliran-aliran di dalam filsafat kontemporer dan juga tokoh-tokohnya. Aliran-aliran di dalam filsafat kontemporer di antara lain yaitu satu, aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Tokoh di dalam aliran ini adalah William James, John Dewey, and V.G.S. Schiller. Yang kedua yaitu aliran vitalisme. Aliran ini memandang bahwa kegiatan organisme hidup digerakkan oleh daya atau prinsip vital dengan daya-daya fisik. Aliran ini timbul dari reaksi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi serta industrialisasi, di mana segala sesuatu dapat dianalisa secara matematis. Tokohnya yaitu Henry Bergson. Yang ketiga yaitu fenomenologi. Aliran ini adalah suatu aliran yang membicarakan segala sesuatu selama hal itu tampak. Pelopor aliran ini adalah Edmund Husserl dan Max Keller. Keempat yaitu aliran eksistensialisme. Dalam teori ini berpandangan bahwa manusia adalah eksistensinya mendahului esensi atau hakikat, dan sebaliknya benda-benda lain esensinya mendahului eksistensinya, sehingga manusia dapat menentukan dirinya sendiri menurut proyeksinya sendiri. Hidupnya tidak ditentukan lebih dulu. Sebaliknya, benda-benda lain bertindak menurut esensi atau kuadrat yang memang tak dapat dielakkan. Tokoh-tokoh dalam filsafat aliran ini yaitu Jean-Paul Sartre dan Gabriel Marcel. Yang kelima yaitu filsafat analitis. Filsafat ini pertama muncul di Inggris dan Amerika Serikat sejak tahun 1950. Filsafat ini juga sering disebut dengan filsafat bahasa, yaitu filsafat yang merupakan reaksi dari idealisme, khususnya neo-hegelianisme di Inggris. Para penganutnya menyibukkan diri dengan analisis bahasa dan konsep-konsep.
Tokohnya yaitu Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Gilbert Ryle, and John Langshaw Austin. Yang keenam yaitu strukturalisme, muncul di Prancis tahun 1960-an dan dikenal juga dalam linguistik, psikiatri, dan sosiologi. Sekulturalisme ini pada dasarnya menegaskan bahwa masyarakat dan kebudayaan memiliki struktur yang sama dan tetap. Maka kaum strukturalis menyibukkan diri dengan menyelidiki struktur-struktur tersebut. Tokoh-tokohnya yaitu Levi Strauss, Jacques Lacan, dan Michel Foucault. Yang ketujuh atau terakhir yaitu postmodernisme. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap modernisme dengan segala dampaknya. Pengertian postmodern bukan sesuatu yang baru dalam filsafat. Lyotard menjadi orang yang pertama yang mengintroduksikan istilah ini ke dalam filsafat. Tokohnya yaitu Jean-Francois Lyotard. Perkembangan pemikiran Islam kontemporer itu dapat diklasifikasikan menjadi 5 golongan. Model kecenderungan yakni fundamentalis, yaitu model pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kehidupan Islam dan manusia. Bagi mereka, Islam telah mencakup segala aspek kehidupan sehingga tidak memerlukan segala teori dan metode dari luar. Garapan utamanya yakni menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban dengan menyerukan kembali pada sumber aslinya yakni Al-Quran dan Sunnah, dan mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua yakni tradisionalis atau salaf, yaitu model pemikirannya itu berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka itu, segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh para ulama terdahulu. Berarti tugas kita itu hanyalah menyatakan kembali atau merujukkan dengannya. Perbedaan kelompok ini dengan fundamentalis itu terletak pada penerimaannya, yang pada fundamentalis itu membatasi tradisi yang diterima hanya sampai Khulafaur Rasyidin, sedangkan yang tradisionalis itu melebarkan sampai pada salaf as-sholih, sehingga mereka bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukannya. Dan yang ketiga yakni reformis, yaitu model pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran baru. Menurut mereka itu, Islam telah mempunyai tradisi yang bagus dan mapan, tetapi tradisi itu tidak dapat langsung diaplikasikan, melainkan kita harus membangun kembali secara baru dengan kerangka berpikir modern dan bersyarat nasional. Yang keempat yakni ada post-tradisionalis, yaitu model pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan Islam berdasarkan standar modern. Model ini sesungguhnya itu sama dengan reformis yang menerima tradisi dalam interpretasi baru. Namun perbedaannya itu, yang post-tradisionalis mempersyaratkan deskonstruksif atas tradisi, bukan sekedar rekonstruksif, sehingga yang absolut menjadi relatif dan yang ahistoris menjadi historis. Dan yang kelima itu adalah modernis, yakni model pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional, ilmiah, dan menolak kecenderungan mistik.